Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Agustin, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Berikut formulir pendaftaran saya pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021. Saya akan melaksanakan uji pembelajaran di kelas 4, tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Kepada dosen pembimbing dan guru pamong dimohon masukannya. Selamat menyaksikan. Ya, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sebelum kita mulai belajar, kita akan menyanyikan lagu sorak. Ya. Coba sekarang kita menyanyi bersama. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira semua. Republik Indonesia, itulah hak milik kita. Indonesia merdeka. Bu Guru ingin tahu kalau kalian sudah siap belajar. Bu Guru akan melatih fokus seperti yang Bu Guru kemarin ya. Lakukan yang Bu Guru ucapkan. Ya. Lakukan yang Bu Guru ucapkan. Ayo dipakai. Nah, misalnya pegang hidung. Oh, Feby kok telat? Perhatikan, Pi. Pegang hidung. Nah, Feby pegang apa? Berarti enggak memperhatikan Bu Guru ya. Pegang telinga. Ya, benar. Pegang rambut. Penny pegang apa itu, Fen? Nah, ini dong, Fen. Yang terakhir sekarang. Pegang kening. Ya, Feby bingung. Pegang kening. Mana keningmu? Jadi gini, Feby. Nah, sudah. Nanti kita bermain lagi. Sekarang kita akan belajar tentang sampah. Sampah itu sisa ya. Misalnya di rumah kalian, ibu pulang dari belanja kan mesti diwadahi kresek ya. Kalian juga jajan kalau beli es pakai kresek, pakai sedotan. Nah, itu adalah sampah, sisa-sisa dari makanan yang kamu
buat. Bu guru misalnya habis kenduren, dapat kue seperti ini. Satu bungkus, satu kotak kue. Dalam satu kotak ini misalnya ada isinya ada 7 kue. Ya, ada yang dibungkus plastik, ada yang dibungkus daun. Kalau kita jajannya sudah habis, sudah kita makan, maka yang tertinggal adalah sampah. Kalau satu orang bisa mengumpulkan sampah seperti ini, kalau misalnya yang diundang ada 100 orang, sampahnya seberapa banyak? Banyak, ya. Misalnya satu orang ada menyisakan 5 bungkus kuenya. Kalau 100 orang dikalikan wis banyak ya. Apalagi sekarang musim hujan. Kenapa kalau musim hujan? Iya, banyak terjadi banjir, bencana-bencana alam. Ada yang akibat ulah manusia, ada yang karena memang bencana. Kalau yang ulah manusia karena apa ya? Karena kita membuang sampah sembarangan, buang sampahnya di got, di sungai, di mana lagi? Di pinggir-pinggir jalan numpuk ya. Itu bencana, bisa menyebabkan bencana alam yang diakibatkan oleh perbuatan manusia, perbuatan kita sendiri. Akhirnya nek udan sungai got-gote mampet terus banjir. Ya Bul, Wulan yang buang sampah di mana Bul? Tempat sampahnya. Terus kalau sampahnya sudah penuh dibuang kemana Bul? Ya, kita kan buang sampah di tempat sampah. Kalau misalnya sampahnya sudah penuh, kamu buang kemana? Ke jublangan. Kemana lagi? Ada yang dibakar. Itu kalau sampahnya seperti daun, kertas. Tapi kalau plastik lebih baik dipisah, diwadahi sak, dimasukkan ke sak. Misalnya bekas botol aqua, botol Sprite, bekas susu, itu lebih baik dipisah. Lah terus Bu, orang numpuk akeh-akeh loh. Kalau sudah banyak, kalian bisa kasih ke tukang rosokan, dibeli. Iya, nanti sama tukang rosokannya dijual lagi, didaur ulang. Kalau untuk plastik disendirikan plastik, seng, besi. Ya, seperti itu. Sekarang Bu Guru akan dilihat itu layarnya. Ini kita akan menemukan permasalahan yang sering kita temui di kota-kota besar. Enggak di kota besar, di sekitar kita di sini juga banyak. Apa itu? Tempat apa itu? Tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir. Kok banyak orang itu Bu? Iya, itu pemulung. Pemulungnya sedang apa di situ? Sedang memilih-milih sampah. Misalnya sampah plastik, nanti sama pemulungnya diambil plastik saja. Kalau kardus saja, nanti sama pemulungnya ditimbang terus dijual. Ini permasalahan yang pasti ada di sekitar kita. Kalian pernah lihat pembuangan sampah seperti ini enggak? Pernah. Di mana? Di pasar. Di mana Al? Selain di pasar Al, di mana? Iya, banyak gitu, bau ya? Sudah bau, banyak lalat, ya, banyak tikus. Apalagi kalau hujan. Iya, apalagi kalau misalnya musim hujan seperti sekarang. Itu sangat berbahaya bagi kesehatan ya. Kesehatanmu, pernafasan, diare, karena lalat itu kok habis mencelok ke sampah, mencelok ning makanan yang tidak ditutup. Ngerti? Itu contoh gambar di mana? Pembuangan
akhir. Jadi kalau di kota-kota besar itu sampah itu ada tukang sampahnya. Nanti ke sampah kalau sudah penuh taruh di rumah, kemudian ada yang ngambil, kemudian dibuang ke situ ya. Nah, mari kita perhatikan. Ada apa saja di gambar yang kalian lihat tadi? Pemulung sama sampah. Nah, apa yang akan terjadi jika banyak sampah yang bertumpuk? Sampah yang bertumpuk, banyak lalat. Kemudian nanti ada lagi banjir. Terus apa lagi? Bau, banyak kuman, banyak virus. Kotor, tidak sedap dipandang mata. Ya, ayo kamu nguasno misalnya sampah numpuk di depan kelas, tidak dibakar, tidak disapu, pastikan mata kita juga risih ya melihatnya ya. Nah, kemudian menurut kalian apa yang harus dilakukan? Apa yang kamu lakukan? Mendaur ulang atau bisa memilih. Makanya nendek rumah kalau ada sampah dipisah. Kayak Bu Guru tadi, kata Bu Guru tadi, untuk sampah plastik dipisahkan. Kalau seperti sampah daun bisa dibakar ya. Atau kalian misalnya habis jajan dek Mbak Titin, kalau habis jajan sisa esnya, bungkus makanan dibuang di sampah. Ajak moro-moro diuncal terus melayu ya Josi, tidak boleh ya. Kamu pernah gitu? Pernah. Iya, semua pasti pernah. Nah, mulai sekarang dirubah kebiasaan buruknya dirubah supaya lingkungannya lebih bersih dan lebih sehat. Nah, sekarang Bu Guru ingin membuat kelompok lagi. 3 kelompok depan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, kita bentuk 3 kelompok. Ayo membentuk kelompoknya sendiri-sendiri. Nah, sekarang perhatikan Bu Guru. Bu Guru pegang apa ini? Kok bukan jajan, kotak yang berisi kue apa? Kotak yang berisi jajan-jajan ya. Ini kotaknya Bu Guru isi kue ya. Bu Guru kasih tahu. Bu Guru buka. Perhatikan grup 1 jangan ngobrol sendiri. Perhatikan Bu Guru. Di sini ada jenis-jenis sampah. Yang pertama ini dibungkus oleh plastik. Ini namanya sampah apa berarti kalau dari plastik? Anorganik. Kenapa Bu anorganik Bu? Ya karena ini dari plastik. Sama ini juga dari plastik. Nah, ini juga ada yang dibungkus daun pisang. Ini termasuk sampah organik atau yang berasal dari ada yang berasal dari tumbuhan. Ini yang dari plastik disebut sampah anorganik. Ngerti? Kemudian kalau plastik ini sampah apa ini? Iya. Kalau ini bungkus plastik yang besar, nah disebut sampah anorganik. Kalau sampah seperti ini bisa didaur. Ini seperti kertas yang keras-keras ini, ya. Nah sekarang coba Bu Guru minta kalian mengelompokkan atau menyebutkan jenis-jenis sampah yang termasuk organik dan anorganik. Ditulis dulu di bukunya. Ada satu lagi sebetulnya jenis sampah.
sampah yang beracun. Ada Bu, ada misalnya seperti bekas itu limbah. Ya. Limbah. Bekas jarum suntik itu termasuk sampah limbah yang beracun. Tapi yang Bu Guru suruh sebutkan sampah organik dan anorganik saja. Ayo. Coba kelompok 1 dibacakan, sudah di situ saja berdiri. Dibacakan jenis-jenis sampah. Ayo. Sampah plastik, mika, sedotan. iya, sampah organik. Daun-daunan, kertas, batang, sabun. Iya, pinter, benar semua. Duduk. Sekarang kelompok 2 dibaca. Sampah anorganik adalah sampah yang terbuat dari plastik, contohnya sedotan, bekas mika, botol minum, kaleng susu, kresek. Ya. Sampah organik adalah sampah yang terbuat dari bahan tumbuhan adalah contohnya tusuk sambal, tusuk sate, ranting-ranting pohon. Iya, pinter. Jawabannya betul semua. Coba kelompok 3 Alia dibaca berdiri. Sampah anorganik botol aqua, botol Coca-Cola, botol Sprite, plastik segala. Iya, kemudian sampah organik. Tusuk sate, dedaunan, ranting, kertas, daun pisang. Iya, sudah pintar, jawabannya sudah betul semua. Sudah bisa membedakan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Bagaimana salah satu cara kita memanfaatkan sampah? Misalnya selain sudah ndak, ini sudah lain. Didaur ulang, mendaur ulang. Misalnya Bu, misalnya itu kemarin kita membuat pot dari apa? Dari plastik, dari botol air yang sudah tidak dipakai, kita gunting atasnya. Nah, ini kita yang buat kemarin ini contoh pemanfaatan sampah botol air. Kita gunting, kita kasih cat, kita kasih air, kita kasih tanaman yang bisa hidup di air. Ini bunga apa? Janda bolong ya. Ini kalau kemarin kita buat berapa potnya? 9. Satu anak membawa 1, kita kerjakan. Nah, ini akhirnya kan lumayan ya. Kita tidak memakan tempat. Gunting, dicantol ndek paku ya. Kemudian ada apa lagi tadi? Reduce apa? Nah, itu apa itu Bu? Itu adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah atau memanfaatkan sampah menjadi bahan baru. Perhatikan lagi. Nih. Kalau misalnya sampah yang berbahaya dan beracun itu Bu, bagaimana Bu? Apa didaur ulang? Biasanya kalau yang berbahaya dan beracun itu dibakar, dihancurkan. Ya, karena tidak baik untuk kesehatan atau untuk bisa keracunan, kan berbahaya, ya. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan bacaan atau cerita tentang jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya. Ada sampah organik atau sampah basah, ada anorganik atau sampah kering, nanti jenis-jenis plastik, kemudian ada sampah yang berbahaya. Kemudian dampak-dampaknya tadi sudah Bu Guru kasih tahu ya. Kalau musim hujan begini, genangan di sampah-sampah akhirnya banyak nyamuk. Nyamuknya itu bawa penyakit, ada nyamuk demam berdarah, ada nyamuk apalagi penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk, apalagi
DBD. Nah, iya, demam berdarah itu DBD. Apalagi malaria, ada lagi cikungunya. cikungunya. Kamu nak digigit nyamuk itu ndak bisa jalan, kamu lumpuh. Harus segera diobat. Tulang-tulang sakit. Kemudian ada lagi satu, kaki gajah. Mari dicokot lemut, si kakinya bengkak kayak kaki gajah. Iya, namanya kan kaki gajah, besar berarti bengkak. Mari digigit nyamuk. Itu ada reduce, reuse, dan recycle. Recycle itu daur ulang. 3R. Ya, recycle itu didaur ulang. Reuse itu menggunakan kembali. Misalnya, kalau kalian belanja di Indomaret atau di Dira, pasti kan dapat plastik ya. Itu jangan dibuang, disimpan yang rapi. Nanti kalau belanja, dibawa kreseknya ambil. Terus mari belanja, disimpan lagi. Itu namanya menggunakan kembali. Coba Jesse dibaca, Jesse. Nih Jas. Dibaca 1 sampai 3 yang keras berdiri. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan 3R, yaitu 1. Reduce, mengurangi penggunaannya. Misalnya, mengurangi penggunaan kantong plastik dengan menggunakan kantong kain. Gunakan 2 sisi kertas untuk menulis atau fotokopi. Reuse atau menggunakan kembali. Misalnya, gunakan serbet kain daripada menggunakan tisu. Menggunakan botol bekas minuman sebagai tempat minyak goreng. Recycle atau mendaur ulang. Olah sampah kertas menjadi kertas lagi atau kerajinan lainnya. Sampah plastik didaur ulang menjadi benda-benda tempat tisu, gantungan kunci, dan lain-lain. Iya, ngerti? Ya. Ngerti sudah bedanya reduce, reuse, recycle. Nah, ya. Mengurangi penggunaannya. Reuse. Contohnya, misalnya kalian punya baju-baju yang sudah kecil. Bisa didonasi, diberikan kepada orang yang siapa bu orang yang membutuhkan. Sekarang banyak, sekarang gunung berapi kan meletus ya, erupsi ya. Nah, baju-baju kalian misalnya yang sudah kekecilan, yang tidak sedang, bisa disumbangkan karena di sana lebih membutuhkan ya. Coba Bu Guru punya teks, perhatikan depan. Dibaca, coba Bu Guru suaranya Ulan. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Dari teks itu menceritakan tentang seorang ibu yang bekerja sebagai pengrajin cenderamata yang diolah dari bahan-bahan sampah. Nah, sekarang sambil mengerjakan LKPD, Bu Guru kasih waktu. Tadi kan sudah ada itu ya. Nah, coba dikerjakan dulu, Bu Guru kasih waktu. Nanti maju berkelompok. Sekarang coba kelompok 1 dibacakan hasil pekerjaannya. Reduce, contohnya mendaur ulang dan menjadikan barang yang unik. Reuse, contohnya menggunakan botol bekas minuman dan botol bekas dijadikan pot bunga. Recycle,
Contohnya sampah plastik dijadikan benda-benda yang unik dan sampah kertas dijadikan kerajinan. Kelompok 2. Reduce, mengurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan kedua sisi kertas untuk menulis atau fotokopi. Reuse, gunakan serbet kain daripada menggunakan tisu. Menggunakan botol bekas minuman sebagai tempat minyak goreng. Sekarang kelompok 3 terakhir, ayo. Reduce, menggunakan penggunaan kantong plastik dengan menggunakan kantong kain. Kedua sisi kertas untuk menulis fotokopi. Reuse, mendonasikan baju yang sudah tidak dipakai. Gunakan serbet kain daripada menggunakan tisu. Kedua, membuat gantungan kunci. Sudah. Sampah plastik itu berbahaya bagi berlangsungnya rantai makanan. Karena sampah plastik itu untuk bisa hancurkan tuh lama. Kemudian mencemari air dan tanah menjadi tidak subur kalau banyak sampahnya. Kemudian pemanasan global dan polusi pada udara. Nah, untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, misalnya kita bisa reboisasi. Reboisasi itu menanam kembali hutan, ya, membatasi penggunaan SDA sumber daya alam, menjaga kebersihan lingkungan dan membuat terasering pada lahan pertanian di gunung. Sudah. Dari pelajaran hari ini apa yang bisa kalian ambil hikmahnya? Refleksinya apa? Apa? Pelajaran hari ini dari sampah tadi apa? Ya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Simpulan dari belajar hari ini, kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian ketika ada sampah kita bisa mendaur ulangnya, menggunakan kembali atau reduce, reuse, dan recycle. Cara itu adalah cara menanggulangi sampah, mengurangi penggunaan yang bisa mengakibatkan penambahan sampah, didaur ulang, kembali digunakan. Itu pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Nah, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Untuk evaluasi jangan lupa dikerjakan. Nah, karena sekarang musim hujan, jangan main hujan, jaga kesehatan. Kemudian jangan membuang sampah ya, jaga kesehatan. Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Besok kita akan belajar lagi, melanjutkan materi yang berikutnya, ya. Sekarang bisa ditutup dengan doa. Coba disiapkan, Febi. Ya, di situ saja. Ya, berdiri, memberi salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.